Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim wa wasdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa qulu qawlan sadida. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang luar biasa, dan mudah-mudahan nikmat itu senantiasa kita bisa manfaatkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lalu berusaha untuk menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini juga salam dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada qudwah hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi inspirasi buat kita semuanya, dan sampai sepanjang hayat kita akan selalu merindukan baginda Rasulullah sebagai. Pada malam hari ini kita akan melakukan bincang-bincang pendidikan dengan narasumber kita yang Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah Ustadz Ferry Rustandi, SPD MM. Beliau adalah sebagai Ketua JSIT Kabupaten Subang yang nanti insya Allah akan memberikan sambutannya di bincang pendidikan malam hari ini. Dan insya Allah juga kita akan ditemani oleh bintang tamu kita, yaitu Ustadz Burhanuddin Muttaqin, SSI. Beliau adalah sebagai Kepala Sekolah SMAIT Ashifa Boarding School Jalan Cagak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini, talk show ini, walaupun di dunia maya, karena memang sekarang sudah modenya, sudah zamannya, dan ini salah satu wasilah untuk senantiasa kita terus manfaatkan untuk kebaikan. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan banyak berbincang tentang sekolah Islam terpadu, ya. Salah satunya adalah sebagai 100 sekolah terbaik versi LTMPT 2022. Dan insya Allah mungkin acara bincang kita malam hari ini akan ditemani oleh saya, yaitu Ahmad Durajat. Insya Allah akan memandu acara ini. Untuk berkahnya acara kita, mari kita sama-sama buka dengan melafazkan ayatul basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan tak lupa juga insya Allah saya sampaikan kepada para pemirsa yang hadir, yang insya Allah karena acara kita di talk show malam ini itu live IG SIT Ibnu Khaldun SIT Subang, ya, insya Allah, dan juga akan ada live streaming di Alami Channel Official, insya Allah. Langsung saja Ustadz semuanya, kita sama-sama simak pemaparan atau sambutan dari Ketua JSIT Kabupaten Subang, yaitu Ustadz Ferry Rustandi. Ya, alhamdulillah, mungkin sembari kita menyapa Ustadz, sehat Ustadz, kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair ya. Ustadz Burhan juga sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taib. Oh, nggak terlambat. Iya, insya Allah Ustadz, tidak apa-apa. Kita sama-sama simak sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ferry Rustandi. Monggo Ustadz. Baik, jazakallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatul mubarakah wal ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber malam hari ini, Kepala SMAIT Ashifa Boarding School Subang, Ustadz Burhanuddin Muttaqin, SSI.
panitia penyelenggara dari kru bincang-bincang pendidikan JSIT Kabupaten Subang yang alhamdulillah di minggu kedua ini istiqomah konsisten kita menghadirkan tema-tema kependidikan untuk kita diskusikan, yang mana ini mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat kepada para ibu, bapak, pemirsa, sahabat pendidikan dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Taala, suatu hal yang luar biasa bagi kami pengelola Sekolah Islam Terpadu wabil khusus di Kabupaten Subang, bahwa di tahun 2022 ini sebuah keberkahan bahwa jaringan Sekolah Islam Terpadu yang menaungi kurang lebih sekitar 50 SIT yang ada di Subang, tentu ini menjadi suatu hal concern kami untuk bisa menjadi penggerak ya organisasi kepeloporan terkait dengan bagaimana memajukan pendidikan, wabil khusus pendidikan yang kami konsep dengan kurikulum terpadu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, munculnya sebuah kabar gembira dari SIT Subang wabil khusus yang diwakili oleh SMA IT Asipa Boarding School Jalan Cagak ini tentu menjadi sesuatu yang cukup viral di kalangan kami ketika dari lembaga tes masuk perguruan tinggi 2022 ini merilis sekolah terbaik ya versi LPMPT. Nah, kenapa? Karena memang ini luar biasa ya, yang mana mungkin biasanya parameter ujian nasionalnya sudah tidak ada sekarang ya, atau mungkin parameter lain yang memang biasanya yang sifatnya umum itu biasa bisa dipublis ya. Nah, sekarang ini ternyata dari melalui mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dari 2-3 tahun terakhir ini merilis bagaimana untuk meranking sekolah-sekolah ya yang jenjangnya menengah ya, ini baik SMA, baik MA atau SMK gitu ya. Kurang lebih sekitar 2.500-an lah ya sekolah yang ada di Indonesia ini yang mereka mengikuti UTBK ya, mengikuti SBMPTN. Nah, dari yang mengikuti itu luar biasa ya, banyak sekali karena mungkin bagi adik-adik seusia SMA itu melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri favorit itu suatu hal yang diimpikan. Oleh karena itu maka dari soal tersebut diambil gitu ya minimal 40 pendaftar yang di UTBK tersebut dan nilainya itu dijadikan sampling bahwa untuk bisa menjadikan suatu prestasi mewakili sekolahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, ternyata ya 1.000 sekolah yang hanya dirilis di Indonesia ini dari 2.500-an itu hanya 1.000 sekolah dan setiap kabupaten itu berbeda-beda ya. Kalau saya lihat ya, kalau Kabupaten Subang itu cuma hanya 2 ternyata ya. Terus kalau di Bogor ternyata lebih dari 10 gitu ya. Atau ada satu kabupaten yang tidak ada satupun ya SMA atau jenjang SMA dan sederajat yang mewakili top 1.000 sekolah ini. Nah, yang lebih bahagia lagi ternyata luar biasa ya di tahun ini banyak sekolah Islam terpadu yang masuk ke 1.000 sekolah. Ya, kita kerucutkan lagi masuk ke 100 sekolah. Ada satu sekolah kalau saya data itu ada 3 ya SIT yang masuk ke 100 sekolah terbaik di Indonesia ini. Ada yang SIT-nya ada di Jawa Tengah, ada yang di Banten. Nah, mobil khusus ini ada di Jawa Barat. Tepatnya adalah di Kabupaten Subang ya, yaitu SMA IT Asipa Boarding School. Nah, ini luar biasa hasil dari data yang ada. Bapak Ibu sekalian, ini masuk ke 79 ranking ya kalau tidak salah tingkat nasional dengan kenaikan poin kurang lebih di atas 200 poin ya. Ini kalau bahasa derajat itu berapa derajat ya? Bukan 180 derajat lagi ini. Tidak terhingga gitu ya, infinite gitu ya. Yang selanjutnya adalah di Jawa Barat sendiri ya, ternyata ini masuk ya ke 10 besar, masuk ke 9 gitu ya. Kalau saya bandingkan itu di Jawa Barat itu ada SMA negeri gitu ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi ya di Bandung itu namanya SMA 3 Bandung gitu ya. Ternyata SMA IT Asipa itu skornya itu dengan SMA 3 Bandung ini beda sedikit ya. Beda kumis lah kalau bahasa celotehannya mungkin ya. Ini luar biasa ya. Jadi SMA IT Asipa Boarding School ya, sekolah Islam terpadu
berbasis boarding ya, ini cukup bergengsi, bisa sejajar dengan sekolah-sekolah yang mungkin sekolah negeri yang concern hanya akademik saja, tapi bisa bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan lainnya. Tentu ini menjadi sebuah kebahagiaan buat kami ya di organisasi JSIT. Yang kedua ya ucapan tahniah kepada SMAT Asifa yang alhamdulillah luar biasa, banyak mungkin menginspirasi sekolah lainnya. Dan dengar sekarang katanya di Asifa sendiri sudah PPDB ya, sudah penerimaan murid baru ya, bahkan sudah banyak yang daftar ya. Bahkan biasanya ini yang saya tahu ya, SIT Asifa itu termasuk SIT paling tinggi animo pendaftarnya gitu ya. Bahkan bisa mencapai per tahun itu 3.000-an gitu ya, SMP SMA-nya itu. Ini luar biasa. Kursi yang terbatas diperebutkan oleh ribuan orang tentu tidak mudah gitu ya. Nah, Bapak sekalian taala, tentu mungkin bagi banyak orang yang banyak bertanya-tanya terkait dengan kok bisa ya pesantren gitu ya atau sekolah Islam yang biasanya dia mempelajari keagamaan juga ya, tidak hanya mempelajari umum gitu ya, ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri favorit atau sekolah-sekolah yang hanya concern dalam akademik saja gitu. Oh tentu bisa gitu. Kenapa? Karena di sekolah Islam terpadu sendiri ya, melalui penggerak JSIT ini kita buat kurikulumnya itulah kurikulum yang terpadu. Terpadu itu memadukan antara kurikulum umum ya yang ada di sekolah-sekolah umum dengan kurikulum keislaman, yaitu adalah kurikulum SIT. Tentu ini tidak jadi hambatan buat kami bahwa disinilah letak bahwa tidak ada lagi yang disebut dengan sekularisasi pendidikan. Jadi tidak dipisahkan antara ini pendidikan umum, ini pendidikan agama. Nah di SIT ini ya memang kurikulum itu dibentuk bagaimana kurikulum itu bisa terpadu, gitu, bisa beriringan. Cuman mungkin jamnya agak nambah, gitu ya. Apalagi kalau boarding sangat luar biasa, banyak waktu yang digunakan untuk optimalisasi pembelajaran. Ya. Nah di JSIT sendiri kita mengeluarkan buku standar mutu, ya. Kalau bahasa kami adanya buku putih, gitu ya. Buku standar mutu itu bagaimana mutu yang ada di kurikulum itu bisa, kalau berbicara pelajaran umum itu minimal sama, ya. Katakan matematik berapa jam, itu minimal sama, atau bahasa Inggris berapa jam, bahkan bisa lebih banyak daripada itu. Nah, sehingga kenapa? Karena kami juga berpikir bahwa mata pelajaran atau bisa dikatakan kurikulum umum juga penting. Gitu. Apalagi inilah concern kita bahwa dakwah itu bisa melalui pendidikan, bisa melalui mata pelajaran sains dan sebagainya. Dan kita buktikan bahwa kita juga bisa melalui latar belakang sekolah Islam itu bisa bersaing juga. Jadi sekolah Islam tidak hanya mempelajari, mohon maaf, keagamaannya saja gitu, tapi memang juga sangat mendalami terkait dengan ilmu sains ya dan lain sebagainya. Nah, ada sebuah penelitian dalam sejumlah jurnal ilmiah ya dari UIN Palembang gitu, dari ada namanya Bapak Tatang ya dari Direktur Pendidikan Bappenas. Beliau membuat sebuah penelitian bahwa ternyata sekolah Islam terpadu atau sekolah-sekolah Islam yang di bawah jaringan sekolah Islam terpadu ini luar biasa secara kemampuan akademik gitu ya, itu dominan, unggul ya, bahkan mungkin mohon maaf dibandingkan dengan sekolah-sekolah berafiliasi keormasan ya. Kita tahulah ada Muhammadiyah mungkin 10.000 ya, NU mungkin 6.000, ataupun ya kita ini di Indonesia itu kurang lebih sekitar 2.000-an lah gitu anggotanya itu. Tapi alhamdulillah ini juga bisa fastabiqul khairat gitu ya, bahwa konsep yang digunakan, konsep yang dijalankan itu bagaimana kita bisa concern juga dalam hal akademik. Jadi kalau berbicara di sekolah umum gitu ya, mereka jadi dokter, mereka jadi teknik gitu ya, atau mereka jadi ilmuwan itu mungkin ya kalau menurut saya sih hal biasa. Tapi kalau lulusan SIT mereka tidak cukup gitu ya, katakan mereka diterima di fakultas kedokteran di PTN favorit contohnya. Nah kelebihannya adalah mereka itu bukan hanya unggul di akademik gitu. Mereka ternyata hafiz 30 juz, hafalannya banyak, gitu. Hafalan hadisnya banyak gitu ya. Nah ini salah satu kelebihannya yang mungkin tidak didapatkan di sekolah umum gitu. Oleh karena itu maka kurikulum yang dibuat itu adalah kurikulum yang integratif, kurikulum yang terpadu. Oleh karena itu justru di zaman sekarang banyak orang tua murid yang mencari metode ini sehingga tidak dijadikan bahwa wah kalau berbicara umum silakan di sekolah, nanti kalau mengajinya malam hari saja atau sore saja gitu. Nah di kami itu di sekolah semua dipelajari. Ya, jadi bisa saja pelajaran pertama matematik, pelajaran kedua adalah PAI, pelajaran ketiga bahasa Arab, gitu ya, pelajaran keempat hadis, sehingga ini tidak ada dikotomi kurikulum mana kurikulum umum, mana kurikulum agama. Oleh karena itu maka
sekarang itu menjadi sebuah tuntutan, apalagi dengan sambutan hangat terkait dengan regulasi kurikulum merdeka. Bagaimana kurikulum itu merdeka? Nah, di kami di sekolah Islam terpadu itu justru mungkin sudah duluan berbicara masalah bagaimana kemerdekaan dalam membuat sebuah kurikulum. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, bahwa alhamdulillah tahadus bin ni'mah, bahwa kita melalui latar belakang sekolah Islam, ternyata kita juga mampu bisa sejajar bersanding dengan sekolah-sekolah umum yang sekalipun concern ya di kurikulum umum, kami pun bisa mengintegrasikan antara keunggulan kurikulum umum dan kurikulum keagamaan. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan nanti kita akan coba kita bongkar mungkin ya, minta resepnya dari salah satu SIT terbaik nih di Kabupaten Subang, SMA Boarding School, bagaimana sih ketika apakah contohnya pelajaran umum seperti apa belajarnya gitu ya, sehingga bisa bersaing gitu ya dengan sekolah-sekolah umum lainnya, sehingga ini pun menjadi suatu hal kelebihan yang luar biasa ya. Dikala mereka juga ada target hafalan, ya ada target bahasa gitu, tapi mereka juga mampu bisa unggul dalam akademik ya. Saya lihat catat beberapa prestasi sebelumnya ada yang berbicara KSN ya, kompetisi sains nasional, mereka juga unggul ya. Bahkan di SMA Itasipa itu kalau tidak salah update itu 2 siswa ya Pak Kepsek yang masuk ke nasional mewakili Jawa Barat kalau tidak salah ya, ekonomi dan fisika. Ini luar biasa nih. Ini berturut-turut ya mewakili nasional, bahkan mudah-mudahan nanti bisa bersanding juga gitu ya dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, adapun mungkin yang lain-lainnya juga tidak sedikit yang diterima di PTN gitu kan alumninya, yang tidak sedikit dia diterima di ITB hafalannya 20 juz, 30 juz sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin dimanapun berada, ini bisa jadi inspirasi gitu ya, bahwa sekolah model sekolah Islam terpadu, terlebih di sini ada kelebihannya boarding school, ini banyak kesempatan, banyak peluang yang mungkin bisa kita buka nanti di sini, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi sebagian banyak orang di manapun Anda berada. Itu mungkin sebagai sambutan saya, ya saya mengucapkan selamat kepada SMA Boarding School yang alhamdulillah ini memberikan warna bagi pendidikan di Indonesia ya, terlebih pendidikan Islam berkemajuan. Yang kedua, insya Allah mungkin bisa memberikan inspirasi bagi sekolah lainnya bahwa kita bisa gitu ya dengan konsep seperti ini, sehingga ini bisa menjadi suatu keberhasilan yang luar biasa yang patut kita syukuri gitu ya. Itu mungkin Pak Moderator yang bisa sampaikan. Nanti saya izin menyimak melalui YouTube di Alami Channel atau di IG-nya JSIT Subang. Jadi saya mohon izin langsung live mungkin di Zoom ini, sehingga mudah-mudahan Pak mengurangi rasa khidmat dan rasa hormat saya. Insya Allah saya izin menyimak di medsos lainnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila waqtul thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukron, terima kasih banyak Ustadz Ferry Rustandi yang tadi sudah menyampaikan sambutan terkait bagaimana kinerja sekolah Islam terpadu yang alhamdulillah ini menjadi sebuah kebanggaan tentunya untuk kita yang selalu berjuang dalam dunia pendidikan begitu. Dan ini rasanya terwakili gitu ya, terwakili oleh Ashifa, khususnya SMA IT Ashifa yang masuk dalam kategori sekolah berprestasi ya tingkat nasional begitu. Dan tentunya di momen seperti ini adalah momen yang tentu ini nanti akan banyak sekali inspirasi yang kita bisa dapatkan, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan berbincang langsung dengan pemateri kita, narasumber kita, terkait mungkin ada semacam bumbu rahasia begitu, bagaimana memanage sekolah sehingga bisa berprestasi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Ferry Rustandi bahwa SIT harus mampu untuk bisa berkolaborasi. Dan juga tentunya dalam konsep fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tentunya bukan hanya dari sisi akademis ya, tetapi juga dari sisi-sisi yang meliputi misalkan hafalannya, kemudian juga Al-Quran yang mungkin menjadi aktivitas sehari-hari di sekolah.
itu juga akan menjadi pelengkap bagaimana mewarnai sekolah itu menjadi sekolah yang berprestasi. Dan insya Allah kita akan langsung berkomunikasi begitu, dan mungkin para pemirsa semua juga bisa menyaksikannya bahwa ini adalah momen yang sangat luar biasa. Kita akan membedah bagaimana SMA ITA Syifa bisa menjadi sekolah yang berprestasi ya, alhamdulillah. Dan luar biasa, kita akan langsung dengan Ustadz Burhan ya, Ustadz ya. Mungkin nanti akan ada beberapa diskusi kita, yang terutama nanti kita ingin mengupas ya, apakah trik dan tips dari SMA ITA Syifa yang akhirnya kemudian mendapatkan anugerah yang luar biasa menjadi sekolah yang berprestasi ya, seperti itu. Nah kemudian kita insya Allah juga mungkin di kesempatan ini ada sebuah pertanyaan Ustaz yang mungkin ini mewakili pertanyaan sekolah-sekolah lain ya, atau mungkin kepala sekolah-sekolah lain begitu, ingin tahu sejauh mana sekolah Islam terpadu ya oleh sebagian kalangan dianggap sekolah elit begitu ya, karena memang luar biasa memang memadukan kurikulum dengan kekhasan di sekolah Islam terpadu. Itu juga menjadi salah satu ciri khas tersendiri begitu ya. Nah, tapi kemudian sebagian orang menganggap bahwa sekolah IT itu adalah sekolah elit gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya dalam menyikapi pandangan tersebut begitu. Seolah kan memang wajar dong misalkan sekolah Islam terpadu misalkan prestasinya baik dan seterusnya, karena juga mungkin dari sisi finansial juga mungkin ya lumayan gitu ya. Nah, bagaimana kita untuk menjawab ada yang berpendapat atau yang beropini seperti itu terkait SIT? Baik, ya, ini sebenarnya autokritik ya untuk SIT sendiri sebenarnya, dan sekaligus tantangan gitu ya, tantangan bagaimana kita memberikan sebuah wadah pembelajaran pendidikan gitu yang kemudian bisa terjangkau oleh sebanyak mungkin orang gitu. Ya sebenarnya sih sangat wajar gitu ya, sangat wajar kemudian ada yang memiliki pendapat, pandangan gitu ya, persepsi tentang wah ini sekolah elit gitu ya, SIT mah sekolah mahal gitu, sekolah masuknya aja sekian puluh juta dan lain-lain, SPP segala macam gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita semua sebenarnya gitu, bagaimana kita bisa membuat entah itu skema beasiswa gitu ya, atau misalkan ada program khusus gitu ya, program khusus untuk misalkan sekolah yang memang ketika seleksi dan lain-lain gitu ya, memang diperuntukkan bagi misalkan kaum du'afa
atau enggak misalkan masyarakat dengan kemampuan finansial yang menengah ke bawah gitu. Nah, itu memang perlu gitu. Karena sejauh ini ya ini bukan hal yang apa namanya? Yang tabu untuk dibicarakan sebenarnya. Ini tantangan kita semua sebenarnya gitu ya, bagaimana kita membuat tadi biaya semakin lama semakin terjangkau gitu ya. Walaupun kalau misalkan kita lihat apa namanya, dari sisi ekonominya kan Benar. tiap tahun inflasi gitu ya, Ya betul. harga naik dan lain-lain gitu kan. Nah tapi ya ini bagaimana caranya gitu, kita punya sebuah visi ke depan, bagaimana pendidikan ini yang sebenarnya tanggung jawab negara gitu ya, bisa kita apa namanya, kita laksanakan gitu kan, kita buat dengan eh, biaya yang serendah-rendahnya gitu. Jadi kalau SIT yang merupakan sekolah swasta ini kan sebenarnya dalam tanda kurung dalam tanda petik ini kan lembaga swadaya masyarakat yang membantu pemerintah dalam bidang pendidikan gitu. Sebenarnya kita partner, kita mitra pemerintah dalam tadi ya, menjalankan amanat undang-undang gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Nah tapi tadi gitu, sebenarnya kita punya visi ke depan gitu kan, tantangan ke depan bagaimana dari segi apa namanya, pembiayaan juga kita bisa mengcover sebanyak mungkin apa namanya, golongan gitu ya, sebanyak mungkin lapisan masyarakat, agar semuanya tidak semuanya merasa memiliki kesempatan yang sama gitu ya. Jadi jangan sampai itu mah tadi gitu ya, itu mah sekolah elit gitu ya, itu mah sekolah mahal, sekolah luar biasa lah gitu. Nah harapannya ke depan semua memiliki apa namanya, memiliki sense yang sama gitu kan, paradigma yang sama, bahwa semua juga bisa masuk kok gitu kan. Yang taruhlah nggak mampu gitu kan, ada skema pembiayaannya, yang mampu ada skema subsidi gitu dan lain-lain. Yang mungkin itu lebih ke apa ya, lebih ke problematika bersama lah gitu ya, bagaimana kita bisa menyikapi hal ini. Ya. Baik Ustadz, memang ya kalau memang dilihat dari kebutuhan begitu ya, tentu juga sudah punya porsi tersendiri memang. Apalagi kita punya tantangan bahwa kita juga mungkin butuh apa namanya, pengalokasian dana yang sesuai untuk memberikan pelayanan juga ya untuk orang tua, kemudian juga orang-orang yang kemudian mempercayakan anak-anaknya ke sekolah Islam terpadu. Tapi mungkin juga yang jadi tantangan adalah bagaimana kemudian itu semua kita tunaikan untuk bagaimana membuktikan bahwa kualitas itu juga memang butuh ya, tadi betul sekali butuh support dana dan pembiayaan yang juga mungkin sesuai begitu ya Ustaz ya. Kemudian Ustaz melihat data yang ada ya, bahwa cukup banyak prestasi akademik yang berhasil diraih oleh sekolah-sekolah Islam terpadu ya, terutama untuk apa namanya, SMIT Ashifa ini begitu ya. Kemudian terakhir bahwa SIT ke dalam 100 sekolah terbaik versi LTMPT. Nah, kemudian apa sebenarnya yang menjadi kunci keberhasilan tersebut begitu Ustaz? Mungkin Ustaz bisa berikan ke kita begitu bumbu-bumbunya atau tips dan triknya gitu ya, atau juga mungkin usaha dan perjuangannya seperti apa, mulai dari mungkin anak-anak atau juga dari tim manajemen begitu ya, untuk kompak yang kemudian punya visi bersama, sehingga alhamdulillah Allah ngasih keberkahan dari usaha yang mungkin Ustadz dan kawan-kawan lakukan untuk membuktikan bahwa SIT mungkin juga ini mewakili Ustadz ya, rasa bahagia kami bahwa terwakili oleh SMIT Ashifa gitu, yang kategorinya masuk di sekolah terbaik juga insya Allah. Seperti apa Ustadz? Baik,
Alhamdulillah hadza min fadil Robi gitu. Jadi kalau dalam apa namanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan atas berkat rahmat Allah gitu ya. Jadi sebenarnya ini atas apa namanya takdir Allah gitu kan, qadar Allah, diberikan apa namanya pencapaian yang alhamdulillah luar biasa ya, sampai masuk 79 besar nasional gitu kan, dari sebelumnya 306. Sebenarnya tahun ini ditarget yayasan itu naik 50 gitu kan, peringkatnya naik 50. Jadi 306 ya naik ke 250 lah gitu ya, target yayasan gitu tahun ini. Nah, cuman qadarullah alhamdulillah bisa lewat 100 besar gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin ini kompleks juga ya sebenarnya gitu untuk peringkat LTMPT. Yang pertama, peringkat ini kan cara ngukurnya itu beda-beda tiap tahun gitu. Ini yang kemudian agak apa ya? Sebenarnya ketika kita dapat ranking 79 juga sebenarnya ada beberapa sekolah yang asalnya masuk ke apa namanya 10 besar bahkan gitu ya. Tiba-tiba tahun ini nggak masuk gitu. Karena parameternya berbeda gitu, parameter ngukurnya beda gitu. Nah, termasuk apa namanya tahun kemarin itu nilai yang dipakai untuk perankingan itu kan ada nilai dari tahun sebelumnya gitu. Jadi nilai UTBK tahun sebelumnya gitu kan, tambah nilai UTBK tahun kemarin gitu, sehingga muncullah nilai total gitu kan, yang kemudian itu yang dijadikan perankingan gitu. Nah, untuk tahun ini enggak gitu kan, semuanya diambil dari tahun ini aja gitu. Nah, apalagi tahun depan isunya kan LTMPT juga sudah nggak ada gitu kan, lembaga penyelenggara tesnya udah nggak ada gitu. Nah, terus rankingnya mau dari mana gitu kan. Nah, tapi walau alam apakah kemudian lembaga selanjutnya yang kemudian mengadakan tes gitu ya. Kalau sekarang kan kabar beritanya akan langsung dihandle oleh Kementerian Pendidikan gitu kan. Tapi walau alam nanti kita lihat saja ya, dan banyak lagi perubahannya gitu kan, termasuk yang apa namanya yang akademik gitu ya, yang soshum kemudian saintek gitu ya, itu sudah tidak diteskan lagi tahun depan gitu, karena nanti hanya skolastik aja gitu ya, penalaran lebih ke matematik gitu kan, kemudian bahasa dan lain-lain gitu, dan tidak menyangkut tadi gitu kan fisika, kimia, biologi gitu kan, sosiologi, geografi, enggak gitu kan untuk tahun depan. Yang pertama, jadi parameter ngukurnya tiap tahun beda-beda gitu. Jadi kalau sekarang ranking kita naik turun gitu ya, sebenarnya enggak, kalau dibilang nggak valid sih nggak juga gitu ya. Cuman tadi gitu luar biasa, perubahannya luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan Ustadz Ferry juga. Jadi sebenarnya nilai UTBK itu kan dari LTMPT ini yang kemudian dijadikan dasar untuk perankingan, itu kan sebenarnya untuk anak-anak yang tidak diterima lewat jalur undangan gitu kan. Jadi ada SNMPTN, ada SBMPTN gitu kan. Jadi kalau misalkan mungkin saya ambil apa namanya kondisi Asifa ya, kondisi Asifa ya, nanti biar mungkin teman-teman bisa mendapat gambaran seperti apa gitu sebenarnya, bisa sampai ada lonjakan apa namanya peringkat di LTMPT ya.
Pertama, alhamdulillah Asyifa mendapat akreditasi A sekolahnya, sehingga kita memiliki kesempatan untuk mendaftarkan 40 murid terbaik yang kita kita input berdasarkan nilai rapot gitu kan. Jadi nilai rapot, kemudian dibuatlah ranking paralel dari 1 sampai terakhir gitu kan. Nah, ranking paralel itu diambillah 40% terbaik gitu kan, yang kemudian bisa mendaftar melalui jalur SNMPTN. Nah, ketika anak-anak daftar, nah ini yang menariknya juga gitu ya. Mereka memiliki standar yang tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen kedokteran gitu, itu murudul, yang mau kedokteran tuh banyak gitu. Bahkan ada satu universitas yang misalkan yang mau kedokterannya cukup banyak. Nah ini yang kemudian kita mediasi gitu kan, kita moderasi. Sudahlah kalau memang mau sama-sama kedokteran misalkan ya di universitas yang sama gitu kan, yang nilainya lebih rendah gitu kan, atau ranking paralelnya lebih rendah gitu, itu mengalah. Kenapa? Karena seleksi sekolah juga udah kalah gitu. Jadi kalau misalkan taruhlah misalkan kedokteran Unpad itu jatahnya satu kabupaten misalkan 2 gitu ya, kedokteran umum itu 2. Ketika misalkan dari Asyifa itu ada yang daftar 3 sampai 4 gitu. Ini jangankan bersaing dengan sekolah luar gitu. Jangan dulu mikir sekolah luar gitu. Mikir sekolah sendiri aja gitu. Itu udah ada beberapa yang nggak keterima gitu. Nah, sehingga ini yang kemudian harus diatur. Ini kalau misalkan mau tetap kedokteran ya cari universitas sama-sama gitu misalkan. Cari jurusan yang lain gitu. Jangan numpuk gitu. Nah, itu kondisinya seperti itu. Jadi memang keinginan anak-anak itu kalau dilihat gitu ya, itu banyak yang di jurusan favorit yang keketatannya itu cukup. Nah, dari sini yang masuk kuliah lewat jalur SNMPTN itu cukup kecil gitu ya, di angka 30% kalau saya tidak salah itu. 30% dari yang daftar. Ya. Itu nggak ikut murid yang persen murid yang tidak bisa mendaftar lewat SNMPTN gitu ya, ditambah tadi yang nggak lolos SNMPTN, itu ikutlah UTBK gitu kan ya. Dikurangi yang keluar negeri, misalkan keluar negeri, atau misalkan memilih masuk swasta atau memilih gap year gitu kan. Nah, sisanya UTBK gitu. Nah, sehingga yang daftar UTBK itu tadi gitu ya, yang tadi harusnya masuk lewat SN gitu, karena nggak lolos SN, masuknya lewat UTBK. Nah, akhirnya ikutlah UTBK gitu kan, ikut UTBK, kemudian dari situ dapat ranking. Nah, sebenarnya gini, kalau misalkan kita ngejarnya UTBK ya, udah yang ikut yang lolos SN dibuat aja kecil gitu kan, dibuat kecil itu, sisanya gimana yang pinter-pinter juga ikut UTBK gitu, sehingga nilainya jadi bagus gitu. Kan sebenarnya bisa aja kayak gitu. Nah, cuman tadi ini sebenarnya kalau misalkan kita juga dituntut gimana caranya yang SN ini, yang lewat jalur SNMPTN ini bisa semakin banyak juga gitu. Bahkan
begitu daftar ya keterima gitu semuanya. Jadi 40% yang daftar, 40%-nya keterima gitu. Cuman sebenarnya bisa aja sekolah misalkan memplotting murid gitu ya. Udah kamu daftar di sini. Kalau misalkan lihat apa namanya secara ranking dan nilai rapot anak-anak gitu ya. Bisa kita kemudian plotting di mana jurusan atau universitas yang tingkat keketatannya tidak terlalu tinggi gitu. Bisa sehingga bisa lebih banyak yang kemudian bisa masuk lewat jalur SNMPTN. Tapi anak-anak kan cenderung mereka punya passion sendiri gitu ya, punya target sendiri. Pokoknya gitu, saya mau ke jurusan ini, universitas ini gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, cuman tadi apa namanya? Prosesnya seperti itu. Jadi perankingan LTMPT itu tadi berdasarkan banyaknya murid yang kemudian bisa ikut ke UTBK dan kemudian itu nilainya diperhitungkan masuk ke pemeringkatan LTMPT. Sehingga ada guyonan gitu ya. Ada satu murid yang akademiknya bagus banget gitu ya dan keterimanya lewat SN gitu ya. Lewat SNMPTN gitu. Jadi guyonannya tuh coba kalau si Anu nggak lolos SN gitu ya, masuknya nggak lewat SN gitu kan, masuknya lewat UTBK. Ini ranking Kasipa bisa naik lagi gitu katanya. Nah ini kan ya logikanya bisa ke arah sana gitu. Cuman saya pikir yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kemampuan akademik anak gitu kan, yang kemudian bagaimana caranya mereka bisa semakin baik nilainya gitu. Nah, jadi bukan hanya murid yang taruhlah ranking powernya di atas gitu, tapi berlaku untuk semuanya gitu. Bagaimana semua anak gitu kan bisa berlatih soal sebanyak mungkin gitu. Baik kalau misalkan kita lihat apa namanya cara menghitung nilai TBK itu kan ada apa ya teorinya itu teori responsi butir ya, item response teori gitu. Jadi ini satu soal gitu kan, tingkat kesulitannya itu dilihat dari semakin sedikit peserta yang menjawab betul gitu ya. Jadi ketika misalkan ini peserta ngerjain soal, ini semuanya ngerjain soal gitu kan, se-Indonesia gitu kan. Ketika ada satu soal yang sulit misalkan ya, soal yang sulit dan kemudian yang menjawab betul itu hanya sedikit. Nah, ini nilai soalnya naik gitu kan. Jadi soalnya tuh sangat berharga. Kenapa? Karena yang bisa cuma sedikit gitu, sehingga nilainya jadi besar gitu. Ada soal yang sebagian besar bisa dijawab dengan benar. Nah, ini nilainya jadi kecil gitu. Nah, sebenarnya kan ketika murid sering berlatih gitu ya, sering nemu soal-soal gitu, oh ini soal. Ketika mereka bisa menjawab sebanyak mungkin soal dengan benar gitu, maka secara otomatis sebenarnya nilai UTBK-nya juga akan semakin besar gitu. Itu kalau misalkan kita lihat dari tadi ya nilai UTBK dan kemudian apa namanya efeknya terhadap tadi ya peringkat UTBK LTMPT gitu. Itu mungkin sedikit yang bisa disampaikan ya terkait seperti itu. Alhamdulillah di tahun kemarin juga saya lihat respon apa namanya atau animo anak-anak untuk bisa belajar lebih giat gitu. Itu luar biasa gitu. Jadi lumayan terpacu gitu. Apalagi pas kemarin kan kita tahun kemarin itu kita wisuda lebih dulu
Ramadan. Di sebelum akhirnya jadwal berarti kita bisa mengambil apa namanya sebuah asumsi bahwa ya anak-anak belajar di rumahnya benar gitu ya, serius gitu, sehingga alhamdulillah nilainya baik gitu, luar biasa. Itu mungkin Ustadz Ahmad. Ya, kalau ya, syukur Ustaz. Pertanyaan terakhir ya mungkin, karena Sekolah Islam Terpadu ini memang memiliki jaringan tersendiri ya, kemudian juga memiliki kurikulum khas gitu kan di pembelajarannya. Nah, barangkali di sini ada pertanyaan nih, apakah semua sekolah Islam dapat bergabung dengan JSIT begitu? Dan kemudian kira-kira persyaratan apa saja begitu Ustaz? Untuk kemudian bisa mungkin dengan kelebihan-kelebihan yang ada di Sekolah Islam Terpadu itu, yang kemudian juga nanti Sebenarnya yang lebih pas untuk menjawab Ustadz Ferry ya sebenarnya. Jadi ya dari pengalaman Asyifa, terutama dalam mengembangkan kurikulum kekhasannya begitu, yang kemudian juga bisa menarik sekolah-sekolah untuk juga mengambil satu kekhasan atau satu nilai yang itu bisa diterapkan di sekolah lain begitu, terkait ke SIT-an. mungkin dari keislaman